Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga dan kita semua selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan kita mengucapkan bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini akan kita pelajari tentang pola bilangan. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan pola bilangan ini. Di antaranya adalah penataan kursi-kursi pada gedung-gedung pertemuan, pada bioskop, dan masih banyak lagi. Sehingga kalau anak-anak mempelajari bab pola bilangan ini, harapannya akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak semua. Oke, marilah kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini. Yang pertama dari pengertiannya dulu. Pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk keteraturan. Yang perlu anak-anak garis bawahi di sini adalah kata-kata keteraturan. Jadi pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk keteraturan tertentu. Ada beberapa macam pola bilangan yang nanti akan saya jelaskan satu-satu. Kemudian jika dalam pembahasan ini belum ada, anak-anak bisa mencari dan mempelajari dalam buku ataupun pada sumber-sumber lain. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Sedangkan pengertian dari bilangan ganjil sendiri memiliki arti suatu bilangan yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Pola bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Masing-masing dari angka itu disebut suku atau yang sering disingkat dengan kata huruf U. Sehingga U1 atau suku pertama itu sama dengan 1. Kemudian suku kedua U2 itu sama dengan 3 dan seterusnya. Sedangkan rumus pola bilangan ganjil suku KN adalah UN sama dengan 2N kurangi 1. Artinya apa? Bahwa rumus ini bisa kita gunakan untuk menentukan suku keberapapun. Sebagai contoh adalah tentukan suku ketujuh dari pola bilangan ganjil. Dari rumus UN itu sama dengan 2N kurangi 1. Maka untuk mencari suku ketujuh itu tinggal kita ganti N-nya dengan 7. U7 sama dengan 2N itu artinya adalah 2 kali N. Maka U7 sama dengan 2 kali 7 kurangi 1. U7 sama dengan 2 kali 7 itu 14 kurangi 1. Maka U7 sama dengan 13. Kalau kita urutkan secara manual, maka suku ketujuh itu bisa kita cari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, suku ketujuh itu adalah 13. Yang kedua adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Sedangkan bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua atau kelipatannya. Pola bilangan genap
itu adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan rumus pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N. Sama dengan pola bilangan ganjil tadi, rumus suku ke N itu bisa kita gunakan untuk mencari suku ke berapapun. Sebagai contoh, tentukan suku ke-5 dari pola bilangan genap. Jika UN itu sama dengan 2N, maka untuk mencari suku ke-5 itu tinggal kita ganti N-nya dengan 5. Maka U5 sama dengan 2 kali N, 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu adalah pola bilangan yang apabila kita gambarkan dengan noktah atau titik, maka akan membentuk segitiga. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah pola pertama, itu ada 1. Kemudian pola kedua atau suku kedua, suku kedua itu adalah ada 3 titik. Kemudian suku ketiga ada 6 titik. Suku keempat itu adalah 10 titik. Dan masing-masing titik ini membentuk sebuah segitiga. Jadi pola segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Sedangkan rumus suku ke N dari pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan N per 2 dikali N tambah 1. Sebagai contoh adalah tentukan suku ke-5 dari pola bilangan berikut 1, 3, 6, dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan segitiga. Maka suku ke-5 itu tinggal kita mengganti N-nya dengan 5. Maka U5 sama dengan 5 per 2 dikali 5 tambah 1. U5 sama dengan 5 per 2 dikali 5 tambah 1 itu 6. Maka U5 sama dengan 5 kali 6 itu 30 per 2 sama dengan 15. Selanjutnya, pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah susunan bilangan yang apabila digambarkan dengan noktah atau titik, maka akan membentuk persegi. Seperti gambar pada di bawah ini adalah pola bilangan persegi. Susunan bilangan pola persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Sedangkan rumus suku ke N untuk pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Sebagai contohnya adalah tentukan suku ke-7 dari pola bilangan persegi. Maka U7 itu sama dengan 7 kuadrat. U7 sama dengan 49. Sehingga nanti kalau kita mau menggambar suku ke-7 dengan titik-titik pasti akan ada 49 titik. Yang selanjutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Yaitu pola bilangan jenis ini akan menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang. Nah, ini adalah gambarnya. Susunan angkanya itu adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Sedangkan rumus suku ke N untuk pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Sebagai contohnya adalah tentukan suku ke-7 dari pola bilangan persegi panjang.
Jika UN sama dengan N dikali N tambah 1, maka suku ke-7 tinggal kita ganti N-nya dengan 7. U7 sama dengan 7 dikali 7 tambah 1. Maka U7 sama dengan 7 kali 8 sama dengan 56. Yang keenam adalah pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal ini ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Kemudian jika dituliskan, pola bilangan Pascal akan membentuk suatu segitiga sehingga dinamakan pola bilangan segitiga Pascal. Ada beberapa ketentuan yang harus kita tahu terkait pola bilangan segitiga Pascal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah baris paling atas atau baris ke-1 itu diisi oleh angka 1. Yang kedua, setiap baris diawali dan diakhiri dengan angka 1. Yang ketiga, setiap bilangan yang ditulis di baris kedua sampai ke N merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan diagonal di atasnya, kecuali angka 1 pada baris ke-1. Untuk lebih jelasnya, bisa anak-anak lihat pada gambar berikut ini. Baris paling atas, ini, baris paling atas, itu diisi oleh angka 1. Kemudian baris kedua, itu diawali dan diakhiri dengan angka 1. Begitu juga pada baris ketiga. Ini baris ketiga itu juga diawali dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 1. Kemudian angka 2 ini, angka 2 di sini itu merupakan penjumlahan dari dua bilangan diagonal di atasnya. 2 itu merupakan penjumlahan dari 1 tambah 1. Kemudian angka 3 di sini itu juga merupakan penjumlahan dari dua bilangan diagonal di atasnya, yaitu 1 tambah 2. Kemudian 4 di sini itu juga merupakan penjumlahan dari dua bilangan diagonal di atasnya, yaitu 1 tambah 3. Begitu juga angka 6 di sini itu merupakan penjumlahan dari dua bilangan diagonal di atasnya, yaitu 3 tambah 3. Adapun bentuk pola bilangan Pascal adalah sebagai berikut. Suku pertama itu adalah 1. Suku kedua itu adalah 1 tambah 1 atau 2. Kemudian suku ketiga itu adalah 1 tambah 2 tambah 1 atau 4. Kemudian suku keempat itu adalah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 atau 8. Sehingga rumus suku ke N untuk pola bilangan segitiga Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat N kurangi 1. Sebagai contoh, tentukan suku ke-8 dari pola bilangan segitiga Pascal. Kalau UN sama dengan 2 pangkat N kurangi 1, maka suku ke-8 itu UN sama dengan 2 pangkat 8 kurangi 1. U8 sama dengan 2 pangkat 7. Maka suku ke-8 atau U8 itu sama dengan 128. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini, dan anak-anak bisa mempelajari pola-pola bilangan yang lain dari buku maupun dari sumber lain, dan nanti bisa kita diskusikan bersama. Jika ada pertanyaan, bisa anak-anak tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.